Rahasia ilmu gaib laduni dan cara memperolehnya. Ilmu laduni itu diberikan kepada pemegang kenabian maupun kewalian sebagaimana dimiliki oleh Khidir alaihissalam. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa pintu ilham tidak pernah tertutup dan tinta cahaya jiwa keseluruhan tidak pernah putus karena keabadian hal-hal wajib dan hajat jiwa-jiwa pada penegasan, penyegaran, dan pengingatan. Sebagian ulama ada yang mengingkari adanya ilmu gaib dan ilmu laduni yang dijadikan pegangan sebagian sufi pilihan dan diikuti para ahli tarekat. Ilmu laduni itu lebih kuat dan lebih meyakinkan dibanding ilmu perolehan yang didapat melalui belajar. Setiap orang sebenarnya bisa dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih dan menguasai ilmu para sufi tersebut. Tinggal tekad dan kemauan secara istiqomah dan penuh keikhlasan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membukakan jalannya. Iya, dengan ikhtiar tentunya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nastainu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil ambiyaki wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk saling menyapa dan bersilaturahim. Hari ini, tema yang akan saya bahas mengenai ilmu tingkat tinggi, yaitu rahasia gaib dari ilmu laduni. Karena ilmu ini sebenarnya banyak menimbulkan pro kontra di kalangan para habib, kiai, ustadz dan para penafsir ilmu-ilmu rahasia. Sebagai contoh kecil, ini sempat saya rekam ketika pada suatu pertemuan para guru, kiai dan ulama-ulama, tentunya yang hangat waktu itu, tentang perbedaan pandangan mengenai ilmu laduni. Maka aku pun berkomentar tentang ulama tersebut. Sepertinya, ia tidak belajar cara-cara memperoleh ilmu, tidak mengetahui persoalan jiwa manusia beserta sifat-sifatnya, serta bagaimana jiwa itu bisa menerima jejak-jejak gaib dan ilmu malakut. Kemudian yang lain pun berkata, benar, orang itu mengatakan bahwa ilmu itu hanyalah fikih, tafsir Al-Quran, dan kalam-kalam saja. Mereka menyanggah tidak ada ilmu selainnya, dan ilmu-ilmu tersebut hanya bisa diraih dengan belajar sekaligus mendalaminya. Lalu saya mencoba menimpali percakapan mereka. Iya, tapi bagaimana dia akan bisa mengetahui ilmu tafsir jika hanya memfikihkan Al-Quran? Padahal jika mereka itu benar menginginkan penafsiran dan mempelajari rahasia dari setiap ayat-ayat Al-Quran, pasti Allah akan membukakan tabir gaibnya. Sebab apa? Al-Quran itu adalah samudera luas yang mencakup segala hal. Al-Quran itu kalam Allah. Allah lah sang pemilik ilmu, jadi jika memang terjadi beda penafsiran antara satu orang dengan orang yang lain, itu wajar, sobat. Sebagai manusia, makhluk yang diciptakan Allah, harusnya kita sadar, ilmu yang diberikan Allah kepada setiap manusia itu berbeda-beda. Dan ingatlah sobat, manusia yang terpandai dan tercerdas di dunia ini saja, hanya diberikan sekecil debu dari ilmunya Allah. Diibaratkan, ilmu manusia yang diberikan oleh Allah itu hanya satu butir debu di antara air di lautan dari ilmu yang Allah miliki. Sekali lagi, saya pertegas, wajar jika terjadi perbedaan penafsiran dari setiap manusia. Karena apa? Tidak semua makna dan hakikat tafsirnya dibukakan oleh Allah,
manusia masih ditutup-tutupi oleh tabir dari sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Jika saja Allah membukakan setiap tabir yang menyelubungi setiap manusia, akan malu kalian semua, karena perbuatan, bahkan kata hati akan nampak. Coba Anda bayangkan itu, ketika Anda berdusta, dan Anda berbohong oleh sesuatu hal, Allah menutupinya dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Karena penafsiran dengan ilmu yang sangat terbatas, jadinya orang tersebut hanya menganggap ilmu selain fikih dan kalam. Orang awam ini sepertinya tidak mengetahui macam-macam, rincian, tingkatan-tingkatan, hakikat, serta lahir dan batinnya ilmu. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan, seseorang yang tidak mengetahui suatu hal akan mengingkari hal tersebut. Ulama yang mengklaim tidak pernah merasakan tegukan hakikat dan tak pernah mengetahui ilmu laduni, pasti akan semena-mena dalam menafsirkan kalam Allah. Saya tak ingin berbicara panjang lebar, karena ucapan yang paling baik itu sedikit tapi bermakna. Ilmu adalah gambaran jiwa yang berpikir, dan jiwa yang tenang, berkaitan dengan hakikat, segala sesuatu, serta gambaran abstrak dari materi dengan segala wujud fisik, kualitas, kuantitas, esensi, dan zatnya, manakala ia tunggal. Orang yang mengetahuinya berarti ia adalah samudera yang mampu mengenali dan menggambarkan, sedangkan objek yang diketahui merupakan zat sesuatu, yang mana ilmu tentangnya terukir di dalam jiwa. Adapun kemuliaan ilmu itu, sejauh kemuliaan objek yang diketahui, dan derajat orang yang mengetahui pun sesuai derajat ilmunya. Tidak diragukan lagi bahwa objek ilmu yang paling utama, paling tinggi, paling mulia, dan paling agung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Pembuat Ihsanik, yang Maha Pendahulu Al-Mubdi, Maha Benar lagi Esa Al-Haq, Al-Wahid. Ilmunya adalah ilmu tauhid, ilmu yang paling utama, paling agung, dan paling sempurna. Semua orang berakal diwajibkan untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thalabil ilmi faridotun, ngala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Beliau juga menyuruh bepergian untuk mencari ilmu, seperti dalam sabdanya, utlubul ilmi walau bisin. Carilah ilmu meski sampai ke negeri Cina. Demikian pula, orang yang mengetahui ilmu tauhid, berarti ulama tersebut yang paling utama. Karena itulah, Allah menyebutnya secara khusus dalam derajat orang-orang yang paling agung. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18, Syahidallahu anahu, la ilaha illahu wa malaikatu ulul ilmi. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Dapat dipastikan bahwa orang-orang yang mengetahui ilmu tauhid adalah para nabi, rasul dan para ulama sebagai pewaris mereka. Meskipun ilmu ini mulia dan sempurna pada diri mereka, tetapi tidak menafikan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan, ilmu tersebut hanya bisa dicapai melalui banyak belajar dan mempelajarinya dengan benar. Maka dari itu, dari ilmu tauhid inilah akan lahir ilmu-ilmu lain. Ketahuilah, terlepas dari tujuannya, pada hakikat setiap ilmu itu mulia, bahkan ilmu sihir pun mulia pada lingkupnya, meski batil. Sebab ilmu adalah kebalikan dari kebodohan, dan kebodohan merupakan salah satu konsekuensi dari kegelapan, dan kegelapan dari kejumudan, dan kejumudan itu dekat dengan ketiadaan, kebatilan dan kesesatan sama halnya dengan ketiadaan. Sebaliknya, ilmu hukumnya sama dengan wujud, dan wujud lebih baik daripada tiada. Sementara hidayah, kebenaran, dan cahaya
semuanya berada dalam rangkaian wujud. Jika wujud itu lebih tinggi dibanding ketiadaan, berarti ilmu lebih mulia dari kebodohan. Arena kebodohan itu layaknya kebutaan dan kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yastawil a'ma wal basyir, wala dhulumatu wala nur." Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Quran, Surat Fatir ayat 19 dan 20. Qul hal yastawil lajina taklamuna walajina layaklamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran, Surat As-Zumar ayat 9. Ilmu itu lebih baik daripada kebodohan. Ia merupakan salah satu sifat yang melekat pada materi, jisim. Ilmu juga menjadi salah satu sifat dari jiwa, dan jiwa lebih mulia daripada tubuh atau materi. Ilmu laduni bisa kita peroleh tanpa perantara antara jiwa dengan Tuhan. Ketahuilah, ilmu rasional itu pada dirinya sendiri adalah tunggal. Dari ilmu ini lahirlah ilmu murakkab yang di dalamnya terdapat ahwal kedua, yaitu ilmu mufrad tunggal. Ilmu murakkab yaitu ilmu tasawuf dan ahwal tarekat para sufi, karena mereka memiliki ilmu khusus tentang tarekat yang jelas, sekaligus merupakan gabungan dari dua ilmu. Sementara itu, ilmu mereka mencakup hal, waktu, mendengar, cinta dan rindu, mabuk dan sadar, penetapan dan penghapusan, kefakiran, fana, kewalian, kehendak, guru, murid, dan hal-hal yang berhubungan dengan ahwal mereka, serta tambahan-tambahan, sifat-sifat, dan makom-makom. Maka ketahuilah dengan yakin, sobatku, bahwa masing-masing bidang ilmu-ilmu ini, dan setiap ilmu itu memerlukan sejumlah syarat, agar bisa terukir di dalam jiwa kita. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Sebab, untuk mendapatkan ilmu itu, pasti ada cara-cara tertentu. Pahamilah sobat, ilmu manusia itu bisa diperoleh melalui dua jalan. Yang pertama, melalui pengajaran dari manusia, dan yang kedua, pengajaran yang langsung dari Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Cara pertama adalah cara yang lazim dan jalan yang bisa diindra, dirasa dan dilihat, serta diakui oleh semua orang berakal. Dan pengajaran yang kedua, yang langsung dari Tuhan, pengajaran ini bisa terjadi melalui dua jalur. Jalur yang pertama, ilmu dari luar, yaitu dengan belajar. Sedang jalur yang kedua ilmu dari dalam, yaitu dengan konsentrasi dalam perenungan, dengan tafakur, semadi ataupun bertapa. Dengan merenung, menggunakan batin, memiliki kedudukan yang sama dengan belajar dalam konteks lahir. Merenung berarti pengambilan manfaat oleh jiwa dari jiwa universal. Sehingga jiwa universal itu lebih mendalam pengaruhnya, dan lebih kuat ajarannya dibanding semua ulama, maupun orang-orang cerdas, yang memberikan kita pengajaran. Semua ilmu itu terpusat di dalam pangkal jiwa secara kuat, ibarat menancapnya benih dalam tanah, seperti menancapnya mutiara di dasar laut. Dan belajar sama halnya dengan mengusahakan keluarnya benda-benda ini dari potensi menjadi aksi. Begitu pula pengajaran, yang berarti suatu usaha untuk mengeluarkan benda-benda tersebut dari potensi menjadi aksi, sehingga jiwa pembelajar akan menyerupai dan mendekati jiwa pengajar. Jadi, dalam hal ini, orang yang menyampaikan ilmu, orang itu laksana orang yang menanam sebuah benih, sementara orang yang belajar, ketika dapat mengambil manfaat itu, diibaratkan seperti bumi. Selain itu, ilmu yang berbentuk potensi itu layaknya benih, dan ilmu yang menjadi aksi ibarat tumbuhan. Ketika jiwa pembelajar telah sempurna,
maka ia laksana pohon yang berbuah atau mutiara yang muncul dari dasar laut. Jika potensi tubuh mendominasi jiwa, seorang pembelajar itu perlu belajar lebih banyak dan lama, biasanya akan menanggung kesulitan dan sedikit bersusah payah dalam mencari makna. Namun, bila cahaya akal yang menguasai sifat-sifat indera kita, maka pelajar hanya butuh sedikit merenung, tanpa harus banyak belajar. Karena jiwanya yang sudah terbuka, dan hal itulah yang bisa dengan mudah memperoleh banyak makna, hanya dengan merenung sejenak. Tradisi ini biasanya banyak terjadi di kalangan para ulama, dan melakukan banyak perenungan, maka akan terbangunlah prinsip-prinsip ilmu. Bahkan, seorang insinyur pun tak perlu mempelajari segala ilmu yang ia perlukan seumur hidupnya, tetapi hanya cukup belajar perihal garis besarnya dan tema-tema ilmunya, dan mereka pun dapat menggali dan menganalogikan dengan yang lain. Demikian pula bagi seorang dokter, mereka tidak akan mampu mempelajari sedetail-detailnya penyakit dan obat-obatannya, namun cukup merenungkan tentang ilmu-ilmu yang pernah mereka pelajari secara umum, lantas mereka akan bisa mengobati setiap orang sesuai karakternya masing-masing. Maka bila pintu berpikir itu telah terbuka bagi jiwa, ia pun mengetahui bagaimana cara berpikir dan mengembalikan intuisi kepada apa yang dicari. Sehingga hatinya menjadi lapang dan mata batinnya terbuka, serta dapat memunculkan potensi yang ada di dalam jiwa, menjadi aksi nyata tanpa mencari lebih jauh, atau berlama-lama, dan kelelahan. Demikian yang kita pelajari dari pengajaran sesama manusia. Sekarang, mari kita menguak cara kedua, yaitu pengajaran yang kita peroleh dari Tuhan. Cara ini bisa terjadi dengan dua jalan. Yang pertama, melalui wahyu. Ketika jiwa telah sempurna maka, hilanglah noda tabiat, kotoran sifat rakus, dan harapan yang fana darinya. Lantas, mereka menghadapkan wajah mereka kepada Sang Pencipta, dan berpegang teguh kepada kemurahan Sang Penciptanya, serta bergantung pada karunia dan pancaran cahayanya. Maka, dengan kebaikan pertolongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan melihat kemurnian jiwa tersebut dengan sepenuhnya. Allah memandangnya dengan pandangan ketuhanan, dan menjadikan sebagai papan, serta membuatnya jiwa tersebut totalitas sebagai pena yang di dalamnya dia goreskan semua ilmunya. Akal menjadi layaknya guru, dan jiwa yang suci seperti murid. Hingga datanglah segala ilmu kepada jiwa tersebut, dengan demikian, terukirlah padanya segala macam ilmu-ilmu rahasia ilahiyah tanpa harus belajar maupun berpikir. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi ngalaika wa rahmatuhu lakamat to'ifatun minhum an yudiluka wa ma yudiluna ila anfusahum wa ma yadurunaka min syai'in wa ansalallahu ngalaikal kitaba wal hikmata wa alamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi ngalaika asiman. Artinya, sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Jadi, derajat ilmu para nabi itu lebih mulia dibanding seluruh ilmu manusia. Karena ilmu para nabi diraih langsung dari Allah, tanpa penghubung maupun perantara. Ilmu wahyu ini selanjutnya menjadi warisan para nabi dan hak para rasul.
Dan ketahuilah sobat kolbun, Allah telah menutup pintu wahyu itu sejak masa junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penutup para nabi sekaligus manusia yang paling berilmu tinggi dan yang paling fasih di antara manusia-manusia sesudahnya. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah, Ana aklamukum wa ahtasakum minallahi ta'ala. Aku adalah orang yang paling mengetahui dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Selain itu, ilmu Rasulullah pun menjadi ilmu yang paling sempurna, paling mulia, dan paling kuat, karena diperoleh dari pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sama sekali tak pernah menyibukkan diri dengan belajar kepada manusia. Seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 5. Nalamahu sadidul quwai, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Ada pula ilmu yang diturunkan langsung oleh Allah, yaitu berupa ilham. Ilham merupakan peringatan dari jiwa setiap manusia terhadap jiwa seseorang yang terpilih oleh Allah, insani yang disesuaikan dengan kadar kejernihan, penerimaan, dan kuatnya kesiapan. Ilham adalah jejak wahyu, karena wahyu menjadi pernyataan dari sesuatu yang gaib. Ilham merupakan penampakan perkara gaib. Ilmu yang diraih dari wahyu dinamakan ilmu kenabian, sedangkan ilmu yang dicapai melalui ilham dinamakan ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diperoleh tanpa perantara antara jiwa dengan Tuhan. Ia tiada lain laksana cahaya yang berasal dari pelita gaib yang merasuk ke dalam hati yang bersih, kosong, dan lembut. Ilmu laduni itu diberikan kepada pemegang kenabian maupun kewalian sebagaimana dimiliki oleh Khidir alaihissalam. Sobat kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa pintu ilham tidak pernah tertutup dan tinta cahaya jiwa keseluruhan tidak pernah putus karena keabadian hal-hal wajib dan hajat jiwa-jiwa pada penegasan, penyegaran, dan pengingatan. Demikian sobat kolbun, satu rahasia yang harus kita fahami terlebih dulu, sebelum kita benar-benar yakin akan potensi dari diri dan jiwa kita ini, sebelum mempelajari dan ingin menguasai ilmu laduni yang teramat masyhur ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi pegangan, motivasi dan menambah ilmu manfaat, yang paling utama menambah iman dan Islam kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi, wa sobihi wa salim, wa akhiru anilhamdulillahi rabbil alamin. Semoga solawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Sekian, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.